Selamat sore kawan muda, bagaimana kabar Anda? Selamat datang di program kami News Antara, membawa dunia muda ke layar Anda. Bersama saya Salsaba dalam beberapa waktu ke depan. Harga bahan pokok di Jakarta mengalami kenaikan. Kelonjakan meliputi harga minyak, beras, telur ayam, hingga daging sapi. Hari menjelang Lebaran Idul Fitri, kenaikan bahan pokok pangan akan diperkirakan hingga 20%. Hal ini akan terus naik tentunya hingga Lebaran nanti. Pasar Gembrong Lama Jakarta Pusat ini, beberapa harga kebutuhan melonjak. Seperti minyak goreng 17.000 per liter, cabai merah keriting 80.000 per kilogram, bawang putih 43.000 per kilogram, ayam 43.000 per ekor, dan telur 32.000 per kilogram. Selanjutnya beras premium berada di angka 16.500 per kilogram dan beras medium dibanderol 14.500 per kilogram. Serta daging sapi melambung ke angka 140.000 per kilogram. Saya Dian Pancar, 21 TV melaporkan. Kelonjakan pembeli terjadi di Pasar Tanah Abang. Para penjual pun mengaku mengalami peningkatan keuntungan menjelang Lebaran. Halo kawan muda, menjelang Idul Fitri, posisi Tanah Abang sebagai destinasi belanja utama di Jakarta kian menguat. Kenaikan omset pra-Lebaran menunjukkan bahwa pasar tradisional Tanah Abang mampu menghadapi perubahan ekonomi yang terus berkembang. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, nama kakak siapa? Nama aku Nur Samsi. Boleh tahu nggak kak kalau tren fashion yang lagi viral nih di Lebaran kali ini tuh apa? Sekarang shimmer sih yang lagi kenaikan banget. Kalau boleh tahu kira-kira harga bajunya tuh berapa kalau modelan shimmer gitu? Sekarang biasanya sih 200, tapi sekarang dari turun harga gitu ya, biar supaya bisa pada pakai gamis ini. Jadi 185. Kalau mendekati Lebaran nih, kira-kira omsetnya naik berapa persen nih kak? Naik sekitar 56% lah. Kebakaran akibat korsleting listrik terjadi di Gambir, Jakarta Pusat. Beberapa rumah hangus terbakar dan banyak keluarga yang mengalami kerugian. Kawan muda, kebakaran terjadi di sekitar rumah warga, tepatnya di Jalan Batu Ceper 8, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu 6 April 2024 sekitar pukul 7.30 malam. 12 unit dan 48 personel damkar dikerahkan pada Sabtu malam untuk memadamkan si jago merah. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam api baru dapat dipadamkan dan memasuki tahap pendinginan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik, meskipun tidak sampai mengakibatkan korban jiwa maupun luka berat, namun menurut Ketua RT setempat kejadian ini mengakibatkan 21 bangunan rumah warga hangus terbakar. Saya Dian, 21 TV melaporkan. Menuju puncak arus mudik, volume kendaraan di Jakarta di Jalan Kalimalang mulai padat. Para pemudik menggunakan kendaraan pribadi untuk sampai ke kampung halamannya. Lalu lintas di ruas jalan arteri Kalimalang Bekasi, H5 menuju Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, kini sudah mulai padat pemudik motor maupun mobil pribadi. Adanya para pemudik pengguna motor ataupun mobil yang melintas memilih berangkat di waktu malam hari, selain ingin menghindari kemacetan juga menghindari teriknya panas matahari. Kami menghimbau pada semua masyarakat pengguna jalan untuk patuh pada aturan lalu lintas, menjaga keamanan,
dan memastikan perjalanan Anda lancar dan aman. Saya Fidela Syaswina dari 21 TV melaporkan. Inflasi sampai geopolitik telah menyebabkan kelonjakan harga emas. Hingga hari ini harga emas terus mengalami kenaikan di setiap harinya. Harga kenaikan emas di Indonesia kini disebabkan oleh geopolitik Israel dan Iran. Kini langsung terasa pada kenaikan harga emas yang melonjak tajam beberapa hari terakhir ini. Para investor cenderung membeli emas untuk aset yang aman. Peningkatan harga emas bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk inflasi, ketidakpastian ekonomi global, kekhawatiran tentang stabilitas keuangan, dan peningkatan investasi yang meningkat. Dari data yang kami ambil, harga emas kenaikannya mulai meningkat dari kisaran 1.400.000 per gram. Hal ini berdampak pada pasar emas pusat di Cikini. Kenaikan harga emas ini dimulai dari kapan kira-kira? Kalau untuk kenaikan emasnya dimulai dari menjelang bulan puasa sampai Lebaran. Sampai saat ini pun harganya masih tetap tinggi. Sebagai upaya dampak buruknya nanti terhadap faktor yang ada. Saya Fidela Syaswina dari 21 TV melaporkan. Menuju puncak arus mudik membuat kota Jakarta menjadi sepi. Hal ini terjadi di Pasar Tanah Abang yang kembali seperti hari-hari biasa. H4 menjelang Lebaran, kini Pasar Tanah Abang mulai terlihat sepi. Masyarakat sudah berbelanja di Pasar Tanah Abang dari minggu-minggu kemarin. Alasan masyarakat memilih berbelanja pakaian untuk Lebaran di Pasar Tanah Abang, selain harganya murah dan terjangkau, Pasar Tanah Abang mempunyai banyak variasi dan berbagai busana dari anak perempuan hingga laki-laki. Pasar Tanah Abang juga menyediakan banyak aksesoris yang dapat dipilih. Kemarin-kemarin tuh udah rame banget, Kak. Sebelum puasa, apalagi sebelum puasa udah rame. Jadi kayak gitu sih, Kak. Kayaknya orang belanja sebelum puasa sama kemarin-kemarin tuh. Karena orang udah banyak yang mudik ya. Udah banyak yang mudik, Kak. Mungkin udah pada liburan juga ya, Kak ya. Jadi udah banyak yang mudik. Para pedagang menyatakan bahwa situasi Pasar Tanah Abang yang mulai sepi ini sudah hal yang biasa karena menjelang Lebaran. Para pedagang berharap setelah Lebaran, pasar mulai ramai kembali. Saya Fidela Syaswina dari 21 TV melaporkan. Kepadatan terjadi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sejumlah pemudik mulai meninggalkan Jakarta menggunakan bis menuju kampung halaman. Pemudik mulai berdatangan di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Puluhan bus yang sudah terparkir rapih dengan para awak yang sesekali menanyakan tujuan pemudik. Terminal Kampung Rambutan diketahui melayani pemudik dengan berbagai kota tujuan, baik di Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, dan Sumatera. Sementara ini berdasarkan data milik Terminal Kampung Rambutan, terdapat setidaknya 2.933 pemudik yang berangkat per Jumat 5 April 2024. Untuk para pemudik dihimbaukan agar menjaga barang bawaan serta barang berharganya masing-masing. Selamat liburan, semoga sampai dengan selamat. Saya Dian Pancar, 21 TV melaporkan. Ditinggal banyak warganya untuk mudik membuat kota Jakarta menjadi sepi. Tak ada lagi kemacetan yang terjadi di ruas jalan utama. Halo kawan muda, 3 hari menjelang Idul Fitri, situasi jalanan di Jakarta mulai sepi lantaran sebagian besar masyarakat Jakarta melaksanakan mudik lebaran keluar daerah. Jakarta menuju lebaran memang selalu menawarkan suasana berbeda. Meskipun arus kendaraan masih terbilang banyak, hal ini sangat jarang kita saksikan pada saat hari kerja biasanya. Terlebih di daerah Sudirman menuju Semanggi, yang pada hari kerja senantiasa dipadati oleh kendaraan. Kemacetan yang kerap terjadi pada saat jam pulang kerja serta jam berbuka pun kian menyurut. Hal ini dikarenakan para pekerja sudah mulai memasuki masa cuti lebaran sehingga intensitas kendaraan pun berkurang. Saya Satrio, 21 TV, melaporkan.
Kasus penyakit demam berdarah kian meningkat di sejumlah wilayah di Jakarta. Peran Jumantik pun dilakukan untuk menekan angka kenaikan. Perubahan cuaca yang tak menentu, warga dihimbau untuk lebih mengawas diri karena adanya penyakit demam berdarah yang kian meningkat di sejumlah daerah, khususnya di daerah Jakarta. Dari informasi yang kami dapatkan, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara sudah mulai terpaparnya kasus DBD. Langkah yang dilakukan adalah gencarnya peran Jumantik, juru pemantau jentik. Tempat yang biasa ada jentiknya itu biasanya genangan di luar itu, misalkan bekas aqua atau bekas apa di luar itu, nah itu sering ada jentiknya. Nomor 2 itu pas bunga yang ada airnya itu loh, pas bunga. Ada kan pas bunga yang ada airnya itu suka sering terkontrol, jarang sering ada juga. Terus dispenser itu tanpa disengaja itu sering dia nggak diangkat tutupnya, di bawahnya itu ada genangan air, itu banyak juga jentiknya. Dari RW 5 Cipinang Besar Utara secara rutin mendatangi rumah warga yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Saya Zahra, 21 TV melaporkan. Halo kawan muda, sejumlah informasi menarik dan faktual akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di News Antara. Allahu Akbar.
Penggunaan finansial teknologi oleh anak muda semakin meluas. Pinjaman online bisa beresiko terhadap peluang karir. Akhir-akhir ini banyak banget perbincangan tentang masalah adanya pinjaman online sehingga membuat seseorang tidak bisa dapat melamar kerja karena BI checking yang buruk. Berita tentang pelamar kerja fresh graduate yang tidak berhasil melewati tahap seleksi akibat skor buruk dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK atau BI checking tengah mencuat di media sosial. Hal ini memberikan gambaran nyata mengenai dampak negatif pinjol terhadap peluang mereka mendapatkan pekerjaan. Skor SLIK yang buruk dengan kolektabilitas mencapai angka 5 ternyata menjadi faktor penentu bagi hasil lamaran kerja mereka. Buat kaum milenial ataupun Gen Z diharapkan mengelola keuangan secara bijaksana dan mempertimbangkan dampaknya untuk di dunia karir dan dunia kerja. Saya Fidela Syaswina dari 21 TV melaporkan. Pasar Tanah Abang menghadirkan inovasi belanja baru bernama Little Bangkok, memberikan variasi belanja yang menarik di tengah maraknya belanja online. Inovasi pasar kekinian di kawasan Tanah Abang kini membuka toko pembelanjaan nuansa ala Thailand agar dapat menarik minat membeli ataupun reseller. Mengikuti tren sesuai namanya, Little Bangkok menawarkan pengalaman berbelanja busana dengan nuansa Thailand, sebuah terobosan terkait ramainya Just Tip Thailand berlokasi di jembatan Metro Tanah Abang lantai 1. Berbeda dengan pasar Tanah Abang yang padat, Little Bangkok didesain modern dan lebih lega. Pengunjung bisa leluasa berbelanja dan melihat koleksi pakaian kekinian. Barang yang dijual prioritas produk lokal, namun sebagian yang impor dari Thailand, Cina, dan Korea. Yuk, jadi tunggu apa lagi? Rasakan sensasi berbelanja di Little Bangkok Pasar Tanah Abang. Saya Fidela Syaswina dari 21 TV melaporkan. PT Transjakarta melakukan kolaborasi dengan City Vision, mengubah halte menjadi galeri seni, menampilkan karya-karya terkenal seperti Van Gogh dan Claude Monet. Halte Transjakarta kini punya penampilan baru yang ciamik loh kawan muda. Halte tersebut kini bercorak warna-warni. Halte yang dilukis ini menjadi sorotan masyarakat setempat. Yang membuat halte ini menarik, ternyata terinspirasi dari lukisan pelukis terkenal seperti Claude Monet dan Van Gogh. Keren banget ya kawan muda. Transportasi umum dengan desain art menarik dapat memanjakan mata kita ketika kita sedang berangkat atau pulang bekerja dengan mempertahankan estetika yang ada. Kita juga wajib mempertahankan kebersihan dan mengikuti tata tertib yang ada agar bisa terus menikmatinya. Saya Fidela Syaswina dari 21 TV melaporkan. Ratusan aparat kepolisian dikerahkan. Masa pengunjuk rasa berkumpul di depan gedung KPU mengekspresikan ketidakpuasan terhadap dugaan kecurangan dan menuntut hak angket. Jelang pengumuman pemilu 2024, ratusan personel Polri dikerahkan untuk mengamankan area di sekitar gedung KPU. Hasil pemilu yang rencananya akan diumumkan setelah berbuka puasa menerima antusiasme tinggi dari masyarakat sekitar. Lantas, bagaimana harapan masyarakat terhadap pengumuman pemilu 2024? Yang melanjutkan perjalanan dan mengambil cuti dan tidak ada di dalam. Di depan gedung KPU pun telah dipenuhi oleh massa yang menuntut penyegaraan penggunaan hak angket, serta usut indikasi kecurangan saat pemilu. Aksi unjuk rasa sudah berlangsung sejak pukul 2 siang tadi dan diduga akan terus berlanjut hingga hasil pengumuman pemilu dikeluarkan. Di depan gedung KPU pun telah dipenuhi oleh massa yang menuntut penyegaraan penggunaan hak angket serta usut indikasi kecurangan saat pemilu. Aksi unjuk rasa sudah berlangsung sejak pukul 2 siang tadi dan diduga akan terus berlanjut hingga hasil pengumuman pemilu dikeluarkan. Saya Satrio, 21 TV melaporkan. Banyak anak muda tidak tertarik pada pernikahan, menantang industri wedding organizer.
mendorong inovasi dengan layanan sesuai kebutuhan yang berkembang. Antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara resmi, namun dalam 1 dekade terakhir ini angka pernikahan kian menurun. Lantas bagaimana pelaku usaha seperti wedding organizer mengenai hal ini? Sebagai pelaku bisnis dalam bidang pernikahan, cukup merasakan impact-nya apalagi khususnya saya dan tim saya bergerak di dalam Jabodetabek gitu yang cukup merasakan impact-nya. Ya, hal ini menjadi sebuah tantangan bagi kami. Mungkin hal tersebut bisa terjadi karena sekarang ini wanita-wanita sudah banyak dan sudah banyak potensinya di dalam untuk berkarir kali ya. Dan ini menjadi sebuah lagi-lagi sebuah tantangan bagi kami, bagi para pelaku wedding, bagaimana agar usaha kami tetap bergerak. Saya Zahra, 21 TV melaporkan. Nikah gratis di KUA merupakan solusi bagi pasangan yang ingin menikah secara resmi namun memiliki keterbatasan finansial. Pernikahan di KUA kini sedang tren di sosial media. Nah, gimana sih tata caranya? Yuk kita ikutin. Nomor 20 tahun 2019 bahwa dalam pasal 16 disebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan. Namun atas permintaan keluarga dan disetujui oleh pegawai nikah, maka pernikahan juga dapat dilaksanakan di luar kantor urusan agama. Dan terpenting adalah dipenuhinya surat pengantar nikah dari kelurahan. Yang kedua, setelah ini semua dilengkapi, maka Catin dapat daftar online melalui website Kementerian Agama singkah4.kemenat.go.id. Nah, itu dia tata cara nikah gratis di KUA. Jangan sampai mau kemakan pungli ya kawan muda. Saya Dian, 21 TV melaporkan. Selanjutnya kami akan menghadirkan serangkaian berita dan informasi khusus seputar bulan Ramadan. Komunitas Jendela Jakarta bersama para relawan membawa bulan Ramadan dengan hal yang manis dan penuh semangat. Kawan muda, saat bulan Ramadan, pasti sebagian orang bosan dengan kegiatan yang itu-itu saja. Nah, berbeda halnya dengan anak-anak di Komunitas Jendela Jakarta. Mereka membuat program Jerami, Jenjak Ramadan Islami, yang di dalamnya kegiatannya bermanfaat dan seru banget. Yuk ikutin keseruan Jerami agar Ramadan di tahun ini lebih berkesan. Komunitas Jendela hadir di dalam kehidupan anak-anak untuk membentuk kemandirian belajar mereka. Salah satunya pada aktivitas saat bulan Ramadan, mereka melakukan kegiatan belajar bersama-sama, ada perlombaan, hiburan, agar anak-anak tidak bosan saat berpuasa. Terakhir buka puasa bersama dengan adik-adik dan para relawan. Manfaatkan kegiatan yang positif, seperti halnya di kegiatan Jerami di Komunitas Jendela Jakarta. Saya Fidela Syaswina dari 21 TV melaporkan. Pentingnya rekreasi dan hiburan selama bulan Ramadan untuk menjaga keseimbangan antara ibadah dan kegiatan yang merelaksasikan. Kawan muda, bagi masyarakat Jakarta yang ingin berbuka puasa atau ngabuburit di Ancol dapat memanfaatkan program tiket masuk gratis yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Penggratisan tiket masuk ini hanya berlaku pada Ramadan ini, yaitu periode 11 Maret hingga 5 April 2024. Boleh tahu nggak pendapat kakak tentang program tiket masuk gratis Ancol selama bulan Ramadan ini? Menurut saya bagus ya untuk kita mungkin yang anak muda untuk ikut berpartisipasi gitu. Lantas, bagaimana cara mendapatkan tiket gratis masuk Ancol? Caranya dengan melakukan pemesanan di situs resmi Ancol di www.ancol.com. Setiap akun yang mendaftar berkesempatan untuk mendapatkan 1 tiket gratis untuk individu, tidak termasuk kendaraan. Saya Satrio, 21 TV melaporkan.
Bank Indonesia kembali memberikan layanan program penukaran uang tunai untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2024. Kawan muda, menjelang Lebaran pasti banyak masyarakat yang ingin menukar uang baru. Nah, pada tahun ini Bank Indonesia membuka layanan kembali mobil kas keliling, tempatnya di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 28 sampai 31 Maret 2024. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagi kawan muda yang ingin menukar harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu di aplikasi Pintar pada website www.pintar.bi.go.id. Yang kedua, bagaimana penukaran uang ini harus dibatasi satu orangnya 4 juta rupiah. Masyarakat masih bisa menukarkan uang melalui GoShow hanya menunjukkan KTP, hanya saja ketersediaannya cuma 5.000 tergantung kuota harian. Saya Fidela Syahsuda dari 21 TV melaporkan. Bagian dari Adik Pekan Raya Jakarta, Jakarta Lebaran Fair menawarkan diskon besar-besaran kepada pengunjungnya untuk kebutuhan Lebaran. Jakarta Lebaran Fair 2024 kini telah hadir di G-Expo Kemayoran loh kawan muda. Dari tanggal 3 sampai 21 April 2024 dengan harga tiket masuk Rp25.000 saat weekday dan Rp35.000 saat weekend. Kawan muda dapat melihat berbagai pameran bazar menarik. Mulai dari pakaian, kecantikan, makanan, serta alat kebutuhan rumah tangga yang diskon hingga up to 80%. Selain itu, kawan muda juga bisa menonton konser musik dengan menambah Rp15.000 saja per orang. Nah, jangan sampai ketinggalan berburu diskon Ramadan buat Lebaran nanti di Jakarta Lebaran Fair 2024 ini dan dapatkan voucher menariknya. Saya Dian Pancar, 21 TV melaporkan. Kawan muda, setelah ini akan kami hadirkan sosok muda yang akan berbagi pengalamannya di dunia wedding. Tetaplah bersama kami di News Antara. Segera dapatkan sereal keluarga ini di minimarket terdekat.
kawan muda, hari ini kita akan menyelami dunia yang penuh warna dan ceria. Sebuah hal yang tiap hari detailnya dipersiapkan dengan hati dan penuh strategi. Kita akan berbicara tentang wedding organizer di talk show spesial ini. Selamat datang, boleh diperkenalkan dulu. Halo. Sarah, aku Sabah. Oke Kak Sarah, membicarakan tentang pernikahan nih Kak Sarah nih, yang akhir-akhir ini kayak terlihat anak muda kan kayak udah nggak mau nikah buru-buru nih ya Kak Sarah ya. Nah bener kan. Nah coba deh menurut Kak Sarah nih sebagai wedding organizer, gimana sih tanggapannya terhadap berita tersebut? Oke, kalau tanggapannya mengenai anak muda yang mulai kayak enggan ya untuk menikah terburu-buru gitu. Kita harus ada sudut pandang juga nih dari yang baik positifnya dan negatifnya dong ya, karena kan semua hal pasti ada positif negatifnya. Ya kalau dari negatifnya pasti industri pernikahan terkena impactnya dong ya. Tapi di sisi lain ada sisi positifnya juga nih. Berarti kan anak-anak muda, generasi muda ini udah mulai mempertimbangkan hal tersebut secara matang. Karena pernikahan itu kan ya masih nggak bukan sebuah bukan hal yang mudah. Iya gitu. Benar sekali Kak Sarah. Oke, nah tapi kan selama beberapa tahun Kak Sarah menyelami dunia wedding organizer nih ya Kak Sarah ya, mungkin gak sih kayak pernah terjadi nih hal-hal yang menarik tuh ketika Kak Sarah menghandle satu acara pernikahan tuh, ada nggak Kak Sarah boleh diceritain tuh? Kalau untuk menarik mau pasti menarik. Dalam setiap namanya dunia wedding organizer ini, kita tiap ketemu klien satu pasti punya karakter berbeda lagi. Besoknya kita ketemu orang baru lagi, karakternya beda lagi. Tapi yang menarik Kak, kalau dari aku nih ya menarik, itu adalah adat istiadatnya. Ada budayanya, betul? Kita kan ya Indonesia banyak yang budayanya gitu. Kalau aku pribadi dari Jakarta, dari Betawi, orang Betawi. Jawa ya. Kakak apa nih? Sama, saya full Betawi banget nih. Betawi soalnya. Betawi banget. Betawi banget ya. Iya, benar. Nah, paling kan kalau kita orang Betawi hadir di sebuah pernikahan, ketemunya apa? Palang pintu lagi. Palang pintu kan? Apa petasan berentet gitu kan? Iya, betul tuh Kak Sarah. Ya kalau setelah aku masuk dalam dunia wedding gitu ya, banyak banget aku ketemu ternyata ada adat istiadat, misalkan orang Minang ternyata begini loh, ada ketentuan dan cara, ada ketentuan tertentu loh, beda dengan kita orang Betawi gitu kan. Beda lagi kalau ketemu nanti sama orang Sunda gitu, itu akan beda lagi. Itu menariknya dari dunia wedding organizer, kita ketemu banyak beberapa budaya lah ya. Betul. Oke, jadi menambah wawasan Kak Sarah juga nih kayak. Oke. Nah Kak Sarah, tadi kan kita sempat membaca berita kalau misalkan nikah di kawah itu untuk meminimalisir budget ya Kak Sarah ya. Nah tapi menurut Kak Sarah nih sebagai wedding organizer, seberapa penting sih Kak wedding organizer itu berperan di acara pernikahan dua insan yang sedang merasakan kebahagiaan nih Kak Sarah nih? Cukup senang, banyak ya setelah pandemi ini muncul banyak tren nikah KUA. Itu luar biasa sih. Dan kalau dari kami sendiri ya, mengenai kenapa sih perlu pakai wedding organizer gitu. Pada zaman dulu juga orang-orang nikah ya pakai ya udah gitu. Bisa manfaatkan saudara-saudara di rumah, tetangga gitu kan. Toh kenapa harus pakai wedding organizer? Kalau dari aku pribadi, alasan-alasan yang aku temukan kenapa wedding organizer ini penting. Yang pertama adalah intervensi dari pihak luar. Para pasangan calon gitu ya Kak, itu kan masih banyak yang mereka pertimbangkan. Katanya kalau udah mau nikah tuh ada aja yang tiba-tiba dipertimbangkan lagi kan ya. Kayak ada aja nih yang bikin ragu nih gitu ya kan Kak. Nah itu diperparah dengan intervensi dari pihak luar. Tiba-tiba misalkan om tante berkomentar, ya kita di komentarin pas lebaran ditanya kenapa gendutan, kenapa kurusan gitu ditanya. Terus kapan lagi nikahnya? Iya kan? Gitu. Kapan punya anak gitu ya kan? Itu intervensi dari luar itu yang kadang tuh membuat para calon-calon ini tuh down gitu loh. Mereka memberi masukan, acara yang bagus tuh kayak gini loh gitu. Apa itu nikah KUA? Ya kan? Apa bener. Itu pakai adat istiadat ini itu gitu. Kita formal segala macam. Benar sih. Sedangkan impian orang tuh kan beda-beda dalam pernikahannya. Kenapa wedding organizer perlu masuk ke situ? Karena apa? Untuk menjadi penyambung lidah antara kedua
itu. Iya. Agar menemukan kesepakatan. Oke. Menarik sih Kak Sarah ya. Berarti nanti tertarik Terus nih. tertarik beneran. Seru. Boleh, Seru. nanti kita ketok lagi Nanti kita mengenai ketok lagi. Oke. Kak Sarah, kemarin kan beberapa tahun ya, walaupun udah 4 tahun ya, kita kan COVID-19 tuh di Indonesia tuh ya. Ya lumayan marak kan ya. Dan saya tuh baca-baca berita tuh pribadi tuh banyak banget yang ya akad aja, balik lagi ke KUA tuh. Nah, betul. sebagai wedding organizer nih, gimana sih Kak Sarah tuh kayak fight lagi, kayak aku harus bangkit lagi nih setelah COVID nih gitu. Terus nge-reach out klien-kliennya lagi tuh gimana lagi tuh Kak Sarah? Pas ketika COVID-19 itu memang sebuah waktu yang sepertinya ya kita harus istirahat kali ya dalam dunia wedding organizer. Banyak banget yang gulung tikar gitu loh. Betul. Nah, kalau dari kami sendiri ya, dari aku pribadi, ya dijadikan waktu ketika COVID ini adalah waktu istirahat untuk berevaluasi diri. Oke. Senang juga, harus tetap kembali senang ya, dimana banyak tren-tren KUA, nikah KUA, itu sangat senang. Kita harus mendukung setiap pilihan generasi muda akan mau bagaimana pernikahan mereka. Atau ininya pernikahan mereka adalah ya impian mereka. Betul sekali. Mereka pasti ada tujuannya untuk melakukan tersebut. Nah, ketika COVID ini memang yang sebenarnya yang bukan karena tren KUA-nya kali ya, tapi lebih karena pembatasan itu PSBB ya. Itu PSBB kita nggak boleh aktivitas di luar, kita nggak boleh kemana-mana, kita benar-benar harus di dalam rumah gitu kan. Itu yang membuat dunia wedding organizer sedikit ya kalang kabut lah ya intinya. Ya itu tapi ya gimana kita fighting di ketika saat itu ya kita berevaluasi diri aja nih. Kemudian juga mungkin ada klien-klien yang udah tanda tangan kontrak duluan ya, gimana perjanjian duluan ya kita coba untuk negosiasi baiknya seperti apa gitu. Mereka juga kita nggak bakal diamin untuk drop gitu aja gitu kan. Nah, kita pribadi juga kita butuh dukungan mereka biar kita tetap berjalan gitu ya kayak. Tetap fight ya. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin COVID-19 ya kayak anak muda gitu ya kayak banyak sekali yang memutuskan untuk ya gitulah untuk meminimalisir budget mungkin ya Kak Sarah ya. Nah, selain nikah di KUA itu kan sebagai kakak nih wedding organizer, pandangan kakak sih kayak gimana sih Kak, banyak banget nih di Indonesia ya walaupun sebagian besar sudah menganggap pernikahan itu sakral dan harus settle ya kayak membutuhkan parenting dahulu gitu ya kan, dana kedepannya finansial dan lain-lain. Nah, kalau menurut Kak Sarah sebagai wedding organizer untuk menghandle pernikahan dini nih yang ya kita mungkin sering banyak ya apalagi di Jakarta ya Kak yang terjadi itu gimana Kak menurut Kak Sarah? Pernikahan dini. Kalau untuk pernikahan dini ya itu memang cukup kita agak kompleks ya. Agak kompleks ya sih itu. Big problem ya kalau di Indonesia menurut aku juga. Karena pasti pemerintah pun juga udah punya intervensi untuk mengarah ke sana sebenarnya pastinya. Untuk gimana nih pernikahan sebenarnya kan ada pembatasan usia. Iya, pembatasan usia, betul Kak. Iya, ada pembatasan usia tapi ya balik lagi kenapa bisa terjadinya pernikahan dini ini gitu kan. Betul. Mungkin kalau kita berkaca pada jurnal-jurnal gitu kan ada yang menyatakan bahwa perilaku seks bebas banyak. Karena bisa jadi juga kayak kenapa di Indonesia ini menurun angka pernikahannya itu karena itu banyak perilaku seks bebas di mana mereka tapi tidak ingin berkomitmen. Paham? Paham. Iya, kayak mereka hanya ingin ya udahlah kayak having fun aja untuk seks ya kayak gitu. Iya, mereka nggak bisa berkomitmen atas apa yang dia lakukan, mereka lakukan. Gitu kan balik lagi pernikahan harus siap secara mental, finansial semuanya harus disiapin gitu ya. Selanjutnya nih Kak, kan banyak nih kayak anak-anak muda yang takut menikah banget kayak gitu. Kayak ya banyak lah mereka tuh memikirkan untuk jangka kedepannya dan sebenarnya aku pribadi sih sedikit bangga sebenarnya sih kayak sama generasi kita terutama yang sudah memikirkan settle untuk kedepannya membangun rumah tangga agar tidak terjadinya perceraian nanti di kemudian hari. Betul banget. Nah, menurut Kak Sarah nih, pesan-pesan buat para pemuda-pemudi yang takut nikah tuh gimana nih Kak? Tapi sebelumnya Kakak sendiri gimana nih perasaannya? Kalau belum ya? Belum. Kayaknya kalau misalkan aku pribadi sih
untuk settle setidaknya. Tapi kalau untuk mapan kayaknya bisa dicari bareng-bareng. Tapi at least setidaknya kalaupun nanti kita ke depan membangun rumah tangga, nggak mikirin besok makan apa ya anakku gitu. Cinta. Aduh, jangan, nggak bisa kayak cinta doang ya Kak Sarah ya. Betul. Nah, menurut Kak Sarah tuh gimana tuh Kak pesan-pesannya untuk pemuda-pemudi yang takut nikah? Kalau dari aku pribadi, harus pahami dulu bahwa takut itu hal yang wajar. Betul. Malah kalau kita nggak takut, malah itu sebuah pertanyaan kenapa kita bisa nggak takut gitu ya. Iya, betul. Nah, setelah kita paham nih kenapa, perbanyak mencari informasi gitu kan ya. Setelah itu ya jangan kita harus punya standar untuk kita sendiri, jangan mau menurunkan standar ya. Betul Kak. Apalagi generasi muda zaman sekarang sih aku rasa paham untuk hal tersebut gitu. Karena semua orang punya start point masing-masing. Kita harus punya value, kemudian kapasitas diri. Setelah itu jangan takut untuk menikah. Karena mapan bisa dicari bareng-bareng. Oke, bener, wah menarik banget nih Kak Sarah ya. Oke, Kak Sarah terima kasih banyak untuk terima waktunya. kasih juga, aku senang sekali kesini loh. Senang sekali Kak Sarah, semoga usaha wedding organizer-nya bisa terus meraup amin pundi-pundi rupiah dan yang penting berkembang dulu ya Kak Sarah ya. Nanti kalaupun aku tertarik bisa kontak-kontak Kak Sarah nih boleh ya. Dong. Boleh banget. Oke. Special price. Oke, menarik banget nih kawan muda untuk discuss dengan Kak Sarah ya, dan nggak perlu ditakutin Kak Sarah ya untuk menikah. Betul. Itu ya, asalkan kita siap, jangan takut. Oke, terima kasih Kak Sarah untuk menginspirasi para kawan muda nih di luar sana untuk tidak takut menikah. Baik kawan muda, di segmen selanjutnya akan kami ajak Anda untuk menyimak kisah inspiratif lainnya. Tetaplah bersama kami di News Antara.
fenomena lari dengan gaya di mana banyak pelari memilih untuk menggunakan bermacam-macam perlengkapan yang serba mahal dan serba trendy, menimbulkan banyak sekali komentar di masyarakat. Bagaimana itu bisa terjadi? Berikut kisahnya untuk Anda. Ayo kawan muda, hari Minggu enaknya kita lari. Gas, kita pemanasan dulu. Setelah pemanasan, gas, ayo kita lari di GBK. Di tengah gemerlap sosial media yang dipenuhi dengan foto gedung tinggi yang mempesona dan peralatan olahraga yang modis, muncullah fenomena baru, yaitu lari hanya untuk bergaya. Zaman yang dipenuhi dengan filter dan hashtag terus berkembang sempurna. Berlari pun tak hanya sekedar aktivitas fisik. Mengekspresikan diri melalui fashion saat berlari menjadi salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan olahraga dan gaya hidup pribadi yang unik. Bagaimana pendapat mereka tentang fenomena yang terjadi? Karena emang gue suka olahraga, ya gue suka lari untuk menyehatkan tubuh gue sendiri lah. Pertama sih maunya sehat dulu ya, biar badannya fit aja. Terus kadang jadi hobi juga sama teman-teman, kita sekalian kumpul-kumpul juga gitu. Kesehatan buat kurus badan. Ya, menurut gue sah-sah aja kalau emang dia punya uang, dia juga bisa nyewa buat fotografer itu. Terus juga dia mungkin emang pengen ngedokumentasiin diri dia buat kayak dia suka olahraga juga mungkin. Kalau dari aku sih itu fine-fine aja karena itu jadi bahan aktualisasi diri mereka. Jadi mereka kalau misalnya udah enjoy kan mau ngorbanin sebagian uang untuk hobi mereka, dari aku sih itu wajar-wajar aja. Oh, tukang foto. Kalau tukang foto juga sih jadi bahan aktualisasi mereka gitu kan. Sekalian mereka sharing apa sih hobi mereka, keseharian mereka ngapain aja gitu-gitu. Sama sih, itu kan biar untuk diri sendiri makin semangat aja gitu, pakai baju-baju mahal, pakai di foto gitu kan biar makin semangat gitu. Ya menurut gue di GBK itu kayak space-nya luas, tempatnya luas, terus juga udaranya enak, nyaman dibanding tempat-tempat lain kayak di pinggir-pinggir jalan. Itu kurang menyehatkan buat kita berolahraga karena banyak polusi dan mengganggu jalan untuk orang lain. Kalau di sini harinya kebetulan banyak teman-teman yang lari juga kan. Terus di tengah-tengah kota jadi misalnya juga gampang lah aksesnya gitu. Terus ya udaranya cukup segar. Kalau di sini juga satu putaran lumayan dapat 1 kilo, jadi nggak terlalu membosankan gitu. Ya kalau di sini enak gitu kan, rame kan soalnya, jadi biar saling semangat aja gitu larinya. Iya. Harapan gue sih ya mungkin diperbanyak lagi pohon-pohonnya agar lebih asri lagi, dan untuk pengunjung ataupun penjaga di sini harus saling membantu lah buat menjaga kebersihan di sini. Ya kalau dari aku sih sebenarnya udah cukup sih ya. Yang penting kayak kita tetap dibiarin lari terus di sini. Terus acara-acara gini juga sebenarnya juga jadi penyemangat juga gitu. Sebenarnya udah cukup sih. Iya udah sama sih, cukup, udah lumayan cukup. Kalau saya motivasi saya untuk lari setiap hari itu satu yang jelas, untuk bisa makan enak. Ya, untuk bisa makan enak itu apa? Karena biar kita tetap sehat selalu, gitu. Ya kalau menurut saya kurang lebihnya sama, untuk kesehatan dan memang juga untuk menjaga kondisi tubuh dan berat badan saya sendiri. Oke, menanggapi fenomena saat ini yang memang lagi tren seperti itu, kelengkapan dan sebagainya sampai fotografi, itu masing-masing pribadi ya. Mungkin juga kembali lagi niatnya daripada olahraga tersendiri apa. Mulai dari yang pertama mungkin hanya sekedar olahraga, tapi memang dia mampu untuk membeli branding-branding tersebut. Atau yang kedua, itu passionnya dia dan juga hanya untuk semisal untuk media sosial, ya seperti itu. Kalau menurut saya tergantung orang ya. Namanya olahraga lari kan olahraga murah, ya dibilang murah, mahal dibilang mahal. Ada yang ngejar gaya, ada yang ngejar sehat. Jadi dikembalikan lagi ke personnya masing-masing.
Kalau menurut saya dari beberapa tempat lari yang saya temui dan yang sering saya di sini, yang pertama pastinya kita lebih luas ya, maksudnya kita jaraknya lebih luas, kemudian view-nya lebih banyak dan kita nggak monoton ya, maksudnya dalam artian lebih nyaman aja di sini daripada yang lain gitu. Ya di samping itu juga ya di sini habis lari bisa langsung kuliner makan kan gitu, habis lari makan kan kayak gitu. Jadi lebih lengkap lah kalau di sini. Yang jelas harapan kami pertahankan yang ada di sini, yang perlu ditingkatkan ada beberapa hal. Mungkin yang pertama karena memang ini banyak aktivitas olahraga, utamanya olahraga lari, mungkin lebih ada track tersendiri. Mungkin dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang mana itu 1 untuk speed, kemudian 2 dan sebagainya, terus ada untuk menengah, kemudian sampai untuk jalan kaki, sehingga kita yang memang untuk mengejar, ada yang mengejar pace atau maupun untuk endurance ada jalannya masing-masing, jadi tidak terganggu seperti itu, Mas. Ya memang kurang lebihnya sama ya, terkait masalah tadi juga kita agak susah karena kita lari ke sini tuh bukan buat jalan, memang lari. Lari itu nyelip ya. Jadi ada orang yang jalan tapi ambil jalur paling cepat kiri, akhirnya kita ke kanan. Jadi larinya tuh susah. Jadi kalau untuk kami ya minimal dikasih inilah pembatas. Kalau yang mau jalan yang sebelah sisi luar, yang lari sisi dalam. Saat pelari mencoba memadukan kedua elemen, yaitu fashion dan kebugaran dengan memakai sepatu lari dan topi terakar yang trendy, dan tak lupa jam tangan pintar untuk mengukur langkah yang menciptakan tampilan modis. Dengan setiap langkah, mereka tidak hanya mengejar kebugaran fisik, tapi juga estetika yang menginspirasi. Mereka menciptakan tren baru dalam dunia lari yang terus berkembang. Mereka membuktikan bahwa berlari tidak hanya tentang mencapai garis finish, tetapi juga tentang menemukan gaya unik untuk mereka sendiri di sepanjang perjalanan. Namun, penting untuk diingat bahwa terlihat keren seharusnya bukanlah satu-satunya motivasi untuk berlari. Kesehatan, kebugaran, dan kesejahteraan pribadi seharusnya menjadi fokus utama, sementara terlihat keren bisa menjadi tambahan yang menyenangkan. Kawan muda, tidak terasa kami sudah menemani kawan muda selama hampir 1 jam. Sebagai penutup perjumpaan kita, hari ini akan kami putar video inspiratif tentang seorang atlet bola basket yang memiliki kekurangan namun tetap berprestasi. Saya Salsaba dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. IJAS Ubi saya tahu kopi saya bersih tidak saya terus ini selatan. Oke, jadi dia itu bisa bermain basket karena saya sebagai model penghubung antara anak tuli dan tidak tuli. Tapi mereka bisa memberikan informasi tentangnya untuk saya. Dan sebagian besar atlet terinspirasi oleh cinta mereka pada olahraga dan keinginan bersaing mereka dan rasa ingin berkembang untuk meningkatkan keterampilan mereka. Jadi persiapan dia untuk kompetensi sebagai teman tuli memiliki pengalaman pribadi dan persiapan kompetensi tertentu sebagai atlet basket teman tuli.
Oke, jadi dia itu memiliki keluarga dan kerabat seperti kita semua. Tapi teman-temannya dan keluarganya sangat mendukung dia menjadi atlet. Dukungan dari keluarga bisa menjadi dampak yang sangat besar bagi dia. Perjalanan dia mendapat dukungan dan motivasi itu perlu kepercayaan diri yang tinggi dan rasa percaya diri untuk menjadi atlet basket teman tuli. Jadi pesan dia terhadap mereka yang menghadapi rintangan yang sama adalah untuk tetap percaya diri dalam meminta bantuan dan dukungan ketika diperlukan. Dan ingatlah bahwa rintangan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dan setiap tantangan yang dihadapi dapat menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Halo, namaku Hektia, H-E-X-T-I-A. Panggil bahasa isyarat Hektia. Saya adalah CEO UGB, Indonesian Dog Basketball. Oke, bagaimana pendekatan Anda dalam mengkomunikasikan instruksi kepada teman tuli dalam konteks latihan? Bagaimana pendekatan? Jadi pertanyaan pertama tadi itu kita awalnya komunikasi dulu, kita yang mempraktekkan dulu, mencontohkan. Jadi nanti habis itu baru anak-anak akan mengikuti kita. Itu sih cara komunikasinya. Berharap atlet